berat itu ya. Berat. Was that a final no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Salah satu jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Filipina versus Indonesia. Bisakah Garuda bangkit? Indonesia mengawali babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil buruk. Melawat ke markas Irak, ada kasus Sintayong babak belur dihajar 1-5. Apakah seperti ini contohnya? Iya, dan agak berbeda Bung Hadi kalau kita lihat. Mereka cuma bisa memberikan perlawanan sampai awal babak kedua. Sebelum dengan mudahnya gol-gol Irak bersarang ke gawang Nadeo Argawinata karena kesalahan elementer. Ini tentu jadi modal yang kurang bagus untuk Indonesia saat melawat ke Rizal Memorial Stadium. Indonesia tentu tak boleh kehilangan angka lagi dan bahkan wajib membawa kemenangan dari markas Daskal. Sebab di atas kertas kekuatan Indonesia berada di atas Filipina. Tambah lagi Indonesia punya rekor bagus saat bertemu Filipina. Cuma sekali kalah dan 20 kali menang dalam 25 duel. Namun Filipina tak bisa diremehkan juga, mengingat mereka butuh 3 poin setelah kalah 0-2 dari Vietnam di pertandingan pertama. Melihat mental para pemain Indonesia yang bisa jadi goyah usai kalah telak, Filipina dapat memanfaatkan itu. Yang pasti duel antar sesama negara Asia Tenggara ini bakal berlangsung sengit. Indonesia tak bisa kehilangan angka lagi jika ingin menjaga peluang melaju ke babak ketiga. Sosok Ragnar Oratmangun menyusul naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Ragnar Oratmangun akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pesepak bola Muslim yang bermain di Liga Belanda ini datang ke tanah air dan menyaksikan laga timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard, punya komitmen untuk membela Merah Putih. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram. Ragnar Oratmangun juga membagikan momen bersama Erick Thohir di Indonesia. Ia memberikan sinyal akan memperkuat skuad Garuda setelah selesai naturalisasi. Assalamualaikum Indonesia, and here kita Garuda, tulis pemain berdarah Maluku dari kakeknya ini dalam caption Instagram. Ragnar Oratmangun sudah dilirik pelatih Sintayong untuk dinaturalisasi sejak 2 tahun yang lalu. Kala itu Sintayong meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah keturunan di Eropa untuk membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun merupakan pesepak bola keturunan Maluku yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen. Oratmangun sendiri merupakan salah satu marga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Marga ini tetap melekat meski ia besar di Belanda. Pemain kelahiran Oos 21 Januari 1998 ini sudah menapaki karir di sepak bola mulai dari level usia muda. Pemain sayap kiri ini pernah menjadi bagian dari klub top Suzhou pada pertengahan 2008 dan kemudian pindah ke tim muda NEC Nijmegen. Ragnar Oratmangun memulai karir profesionalnya di klub divisi kedua Liga Belanda, LCC OSS pada musim 2017-2018. Pada tahun 2019-2021 ia membela SC Cambuur, kemudian hijrah ke Go Ahead Eagles pada musim 2021-2022. Pada akhir 2022 Ragnar Oratmangun masuk skuad FC Groningen. Musim berikutnya ia dipinjamkan ke Fortuna Sittard yang merupakan klub di kasta tertinggi Liga Belanda. Tanggapan Rafael Strijk kepada Ragnar Oratmangun. Penyerang timnas Indonesia Rafael Strijk memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmangun yang berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Rafael Strijk tengah bersama skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Rizal Memorial Stadium. Sebelumnya, Rafael Strijk bersama skuad timnas Indonesia merasakan kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 pada laga perdana grup F di Basra. Mampu ke jalan Rafael, masih Rafael,
Nah, masuk. Oh, di tengah. Shooting langsung dan gol! Senpan Dinamo mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Senpan Dinamo. Lewat kaki kiri. Rafael Struyck yang merupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mendapatkan debutnya di timnas Indonesia saat melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Pemain Andone Hak itu juga bermain saat melawan Argentina. Lalu Struyck masuk skuad timnas Indonesia pada laga leg kedua melawan Brunei Darussalam. Terhitung ia sudah memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia, termasuk saat melawan Irak. Pemain 20 tahun itu mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Uratmangun yang dikabarkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar bermain sebagai penyerang, ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda, kata Rafael Struyck. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus. Saya mendengar dengan banyak kualitas, jadi itu bagus untuk tim, ujar Rafael Struyck. Proses naturalisasi Ragnar Uratmangun dipercepat. Ragnar Uratmangun akan coba diproses secara cepat agar bisa bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan calon pemain naturalisasi Indonesia, Ragnar Uratmangun memang diproyeksi untuk Piala Asia 2023. Menurut Erick Thohir, Ragnar Uratmangun mempunyai keinginan besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan keberadaan Ragnar di timnas Indonesia juga sangat bermanfaat berkat kemampuannya menempati berbagai posisi di lini depan. Di samping itu, Erick Thohir menginginkan proses naturalisasi Jay Ides, Justin Hubner, Ragnar, dan Nathan Joe Aon dipercepat. Pasalnya, tenggat waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 akan selesai pada 10 Desember 2023. Adapun Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan dirinya masih mencari pemain-pemain berbakat untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.